Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya. Salam, selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online discipleship revival tentang ministry. Saudara, malam hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Tema yang akan kita bahas pada malam hari ini, kita bicara tentang garam ya dan terang. Garam dan terang. Saya percaya Bapak-Ibu Saudara, kita semua tidak asing dengan istilah garam dan terang ini. Karena tentang garam dan terang ini saya percaya sudah banyak dikutbahkan di gereja-gereja ya. Dan malam hari ini mungkin kita akan mendapatkan pengertian yang lebih dalam lagi tentang kenapa Allah ini mau menjadikan kita garam dan terang bagi dunia ini. Itu merupakan keinginan Allah untuk setiap orang yang percaya kepadanya, ya. Jadi, dia mau kita menjadi garam dan terang dunia, ya. Artinya apa, Saudara? Ya, kita tahu fungsi garam dan kita tahu juga fungsi terang. Tapi targetnya adalah garam dan terang ini untuk dunia, ya. Jadi dunia ini butuh garam dan dunia itu butuh terang. Garam punya dampak, garam punya pengaruh. Terang pun juga punya dampak dan pengaruh ya. Jadi dunia ini butuh dua ini, garam dan terang. Oleh sebab itu, ketika Tuhan Yesus membangun gerejanya di muka bumi ini, kumpulan orang-orang percaya yang disebut tubuh Kristus ini harus mampu dan bisa mempengaruhi dunia ini. Bukan sebaliknya. Gereja atau tubuh Kristus atau orang percaya ini dipengaruhi atau tenggelam dengan dunia ini, ya. Apalagi kalau sampai mengasihi dunia. Saudara, jadi ketika Allah menaruh kita di muka bumi ini, ada tugas yang diberikan. Kita harus berdampak. Kita harus punya pengaruh atas dunia ini, atas lingkungan kita. Dimulai dari keluarga kita, lingkungan, bahkan dunia skopnya, Saudara. Ya, nah, Bapak Ibu Saudara, yuk kita bahas bersama-sama ya tentang garam dan terang dunia. Saudara, orang percaya diberi dua predikat yang luar biasa oleh Tuhan Yesus, yakni garam dan terang dunia. Di sini, dialah yang memberitahu kepada Anda dan bahwa Anda adalah garam dan terang dunia. Jadi predikat ini sebenarnya diberikan ketika orang percaya kepada Tuhan Yesus, lalu ada sebuah konfirmasi. Ya, Dia yang memanggil Anda, Dia yang memilih Anda, Dia yang menyelamatkan Anda. Dia bilang kepada Anda, ya, kamu adalah garam dan terang dunia. Ya, nah. Mungkin saudara, ketika Anda mendengar Tuhan berkata kepada Anda, kamu adalah garam, kamu adalah terang. Mungkin Anda merasa nggak pantas, mungkin Anda merasa nggak layak, mungkin Anda merasa mana bisa ya saya jadi garam dan terang bagi dunia ini. Alasannya apa? Mungkin Anda berpikir seperti itu. Namun saudara, Allah yang memberikan predikat kepada Anda sebagai garam dan terang itu, Dia sendiri tahu bahwa Anda sebenarnya nggak mampu, ya, Anda nggak sanggup. Namun Dia yang ada di dalam diri kita ini, Dia mau memanifestasikan dirinya melalui gereja Tuhan, yaitu orang-orang percaya itu, untuk membawa dampak, untuk membawa pengaruh bagi dunia itu. Amin. Nah, oleh karena itu, ketika Tuhan bilang kamu adalah garam dan terang dunia, hal ini harus Anda terima begitu saja. Tanpa Anda harus berusaha menjadikan diri Anda garam atau terang dunia. Ya. Ia yang menjadikan Anda seperti itu. Sejak seorang dilahirkan baru, terang itu telah berada di dalam Anda. Dan juga Ia telah memberikan garam itu di dalam Anda. Bagian Anda adalah memelihara
agar terang itu tak terhalang oleh jiwa Anda dan garam itu tidak kehilangan asinnya. Amin. Untuk mendasari, kita akan buka satu ayat malam hari ini. Matius 5 ayat 13. Yuk kita baca sama-sama ayat ini ya. Matius 5 ayat 13 ya. Matius 5 ayat 13. Baca sama-sama ya. Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ya, saudara. Jadi ada dua bagian di sini ya. Firman Tuhan mengatakan, dia memilih, dia menunjuk Anda. Dia memberikan predikat baru kepada Anda. Kamu adalah garam dunia. Namun, ada warningnya, ada peringatannya. Ketika kita ditunjuk, kita diberi predikat untuk menjadi garam dan diberi potensi tentang garam itu di dalam diri Anda. Dia berpesan, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Amin. Nah, saudara, predikat daripada garam itu tak akan pernah hilang dari diri kita. Kenapa? Dia yang bilang, kamu adalah garam. Namun, pengaruh dampak itu bisa terjadi atau tidak atas lingkungan atau dunia ini, itu tergantung, saudara. Garam itu kehilangan rasa asinnya atau tidak. Garam itu menjadi tawar atau tetap punya rasa asin di dalamnya, ya. Kalau tidak, garam itu tidak ada guna. Ya, tidak ada guna selain dibuang dan diinjak oleh orang. Menjadi orang Kristen harus menjadi satu pribadi yang punya nilai, yang punya arti. Sehingga banyak orang yang membutuhkan Anda, betul? Kalau tidak, ya, Anda dikatakan tidak guna. Kenapa? Garamnya garamnya hambar, saudara. Hambar kenapa? Karena rasa asinnya hilang, pengaruhnya, dampaknya tidak ada. Saudara, apakah bisa garam itu menjadi asin? Menjadi tawar, maksud saya ya. Anda mungkin tidak menemukan ya, garam jadi tawar itu bagaimana. Namun dalam kehidupan kita, yang telah ditunjuk, diberi predikat sebagai garam oleh Allah ini, kadang-kadang walaupun Anda itu garam, namun kadang-kadang Anda tidak bisa dinikmati oleh orang sekitar Anda. Kenapa? Karena hidupmu tawar. Banyak orang karena hidup di dunia ini, tekanan masalah dunia ini membuat banyak orang jadi tawar ya. Tawar hati. Ketika masalah terjadi, pencobaan terjadi, ya, ada hal yang menimpa Anda bertubi-tubi di dalam hidup Anda ini. Lalu Anda merasa, aduh, hidup kok seperti ini ya. Imanmu jadi kendor, imanmu jadi luntur. Kepercayaanmu, keyakinanmu akan Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa itu mulai hilang. Kenapa? Karena dunia dengan masalahnya mulai intervensi di dalam hidup Anda dan Anda mulai melihat kenyataan itu, ya. Nah, Anda mulai tawar. Anda mulai kurang yakin. Disinilah saudara, hati-hati. Makanya Tuhan katakan tadi, hati-hati ya. Kita harus tetap menjaga rasa asin itu supaya tidak hilang. Karena apa? Tawar, ya. Apapun yang sedang terjadi dalam hidup Anda, ingat saudara, jangan sampai Anda bimbang, jangan sampai Anda ragu, apalagi tawar. Orang yang tawar itu, saudara, itu kan rasanya itu udah kayak hopeless gitu ya. Nggak ada harapan lagi. Saya menemukan beberapa orang yang awalnya berapi-api, menyala-nyala, ya. Dengan Tuhan itu cintanya, semangatnya 45, saudara. Wah, luar biasa sekali. Namun, ya,
karena perjalanannya waktu, ya, tahu-tahu ketika saya ketemu beberapa tahun kemudian, semangat 45-nya hilang. Dia jadi ngelokro, ya, dia jadi kendor, dia jadi lemes, loyo, letoi, dan sebagainya. Kenapa, saudara? Bertubi-tubi dihantam dengan masalah dunia ini. Sehingga dia merasa capek, dia merasa lelah. Tuh. Nah, ketika sudah seperti itu, nah mereka mulai merasa, ya sudah, hidup buat apa? Ya, untuk diri sendiri aja sudah tidak ada semangat. Apalagi untuk berdampak kepada lingkungan atau orang-orang di sekitarnya. Ya, nah ini bahaya sekali. Malam hari ini coba cek dalam kehidupan Anda. Apakah rasa asin di dalam diri Anda itu sudah mulai hilang? Apakah Anda sudah mulai tergolong orang yang menjadi tawar di hadapan Tuhan? Karena pengaruh, karena tekanan hidup masalah di dalam dunia ini? Nah, oleh sebab itu, jangan sampai Anda menjadi orang Kristen yang tidak ada guna. Nanti kalau sudah tidak ada guna, ya, dia akan dibuang dan diinjak-injak, diinjak-injak orang. Amin. Yang kedua, saudara, Tuhan katakan, kamu adalah terang dunia. Matius 5:14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Tuhan bilang, selain dia menyatakan kita adalah garam, dia juga bilang, kamu adalah terang dunia. Targetnya, saudara, kota yang terletak di atas gunung, ya, sesuatu yang tempat yang tinggi, ya, itu akan terjangkau. Di sini dikatakan tidak mungkin tersembunyi. Ketika terang itu menyala, itu kapasitas pengaruhnya sampai menerangi, ya, kota yang terletak di atas gunung, ya. Nah, kota yang terletak di atas gunung artinya terangnya itu sangat-sangat luar biasa. Paulus, saudara, ketika dia bertobat, dia mengerti tentang mekanisme ini, bahwa dia adalah terang bagi dunia ini. Sehingga dia menulis dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Ya, jadi terang itu sekarang sudah terbit. Dan ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Sebagai orang Kristen, orang harus bisa melihat bahwa ada pancaran terang yang memancar, yang bisa dilihat oleh orang-orang di sekitar kita. Ya, nah, orang yang nggak punya terang, mereka nggak bisa berjalan di dalam dunia yang gelap ini. Mereka akan nabrak sana, nabrak sini, masuk lubang satu, lubang yang lainnya, ya. Nah, oleh sebab itu, saudara, ini penting, ya, bahwa terang itu harus dinyalakan. Jangan sampai hatimu gelap, ya. Efesus 1 ayat 18. Ini merupakan doa Paulus kepada jemaat di Efesus. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Saudara, orang yang mata hatinya terang, ya, terangnya menyala, dia akan mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya. Bahkan Paulus mengatakan betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Ada banyak orang kadang-kadang datang untuk minta konseling. Ya, ketika minta konseling, ya, dia menyatakan banyak hal yang sedang terjadi di dalam kehidupannya. Lalu saya melihat, ya, dari kacamata rohani, walaupun orang itu, ya, kelihatannya, wah, saudara, ya, oh, keren seperti gitu, ya. Namun dari apa yang dia tuang, yang dia katakan, dia curhat
ya tentang masalah hidupnya seperti itu. Di sini saya mengerti, ya tak? Kenapa orang seperti ini yang kelihatannya keren seperti itu, kok nggak tahu ada pengharapan di dalam Tuhan ya? Punya Tuhan yang hebat, punya Tuhan yang dahsyat, punya Tuhan yang luar biasa, tapi ya Tuhan yang hebat, yang luar biasa itu yang ada di dalam dirinya. Kenapa membuat dia yang disertai oleh Tuhan itu kok nggak mampu ya menghadapi masalah yang sangat kecil ya dibanding dengan hadirnya Tuhan yang luar biasa itu. Nah, saudara, ketika Tuhan memanggil kita, kita dipanggil di dalam pengharapan kemuliaannya. Coba Anda saudara nanti ya, kalau terang itu mulai menyala di dalam diri Anda akan melihat berapa banyak, apa saja yang Tuhan janjikan dalam kehidupan Anda. Ketika saya mulai memberikan pencerahan, saya buka hatinya, saya terangi mata hatinya dengan firman. Firman itu kan pelita ya, pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Ketika saya ngomong, saya drill dengan firman ini, firman itu, dan sebagainya, dia baru terbuka itu ya. Oh, iya ya. Kenapa selama ini saya nggak berpikir seperti Bapak ya? Jadi harus saya bantu gitu ya, untuk menemukan pengharapan di dalam dirinya. Padahal ayat-ayat yang saya sampaikan itu bukan ayat-ayat yang sulit atau yang ayat-ayat yang nggak pernah dikhotbahkan. Itu ayat-ayat yang umum biasanya ya. Kalau orang sedang mengalami kesakitan ya atau sakit yang luar biasa dalam dirinya ini, kadang-kadang kayak orang gelap itu ya, nggak ngerti harus berbuat apa, Tuhan mau apa, di dalam Tuhan itu bagaimana. Tapi ketika saya mulai membuka mata hatinya, saya terangi dengan firman. Buat apa Tuhan Yesus datang ke dunia? Ya, Dia rela semalaman itu digebukin supaya ada bilur itu. Dan Alkitab berkata, oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Ketika saya tegaskan seperti itu, firman itu menerangi dan memberi pengharapan kepada orang itu. Oh iya Pak ya. Jadi penyakit saya ini sebenarnya sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus sudah bereskan. Buat apa Pak saya nanggung seperti ini? Nah, kalau Anda sudah mengerti, sekarang ayo ya, kita mulai deklarasikan. Saya bimbing, saya ajak ngomong, siapa bilang saya sakit, omong kosong. Saya sudah sembuh oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Ketika saya ajak ngomong seperti itu, ya dituntun dengan firman, diterangi mata hatinya dengan firman, dia punya pengharapan. Ya, aku pasti sembuh. Ya, aku pasti sembuh. Yang nyembuhin siapa? Ya, ada dokter di atas segala dokter yang menjamin kesembuhan Anda. Siapa itu? Yesus. Ya, Yesus bilang, oleh bilur-bilurku kamu sudah sembuh. Yang percaya katakan amin. Ya, amin. Ya, jadi Anda sudah sembuh. Itu pengharapan. Amin. Ada juga nih orang-orang yang mengalami masalah ekonomi itu ya. Rasanya aduh karena dia berjalan dalam kegelapan ya. Nggak ada terang firman di dalam dirinya. Apa yang diputuskan itu ngawur Saudara, ya. Ketika dia mengalami kekurangan ini dan itu, dia mengambil jalan pintas. Hutang sana, hutang sini ya. Gali lubang, tutup lubang. Akhirnya apa? Kecemplung lubang. Ya, wah Saudara, ya, akhirnya kejerat apa? Hutang yang luar biasa sampai untuk bayar bunganya aja nggak mampu. Ya. Padahal Saudara, kita tahu ya, firman berkata apa? Dia yang kaya rela menjadi miskin supaya kamu yang miskin menjadi kaya, men. Allahku sanggup memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus datang untuk memberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Nah, kenapa Anda harus hutang? Saya bilang, ya bagaimana lagi Pak? Habis, kondisinya sudah mepet.
kepepet seperti itu. Satu-satunya jalan yang mudah ya hutanglah, Pak. Nah, orang berhutang itu sebenarnya berjalan di dalam kegelapan. Ya, dia ambil jalan pintas yang bukan jalan atau way out yang disediakan oleh Tuhan. Amin. Anda harus percaya. Alkitab banyak menulis orang-orang yang terlibat dengan banyak kekurangan finansial. Tuhan bisa pulihkan dengan ajaib, betul? Ketika masa resesi terjadi, Elia, saudara, ya, dia disuruh datang ke janda Sarfat. Bukan orang kaya, tapi di situ ada pengharapan bagi orang yang percaya, yang menjalankan kebenaran firman itu, dipelihara oleh Tuhan. Dia tidak mati sampai apa? Sampai masa resesi itu selesai. Amin. Ada juga yang sudah mulai terlibat dengan hutang, ya. Ada janda hamba Tuhan. Lalu Elisa datang, apa? Dia bikin mujizat tuh. Tetes minyak itu bisa jadi bergentong-gentong. Ya, dia bisa bayar hutangnya, ya. Dan dia bisa hidup dari sisa, ya. Hasil penjualan setelah dibayar hutang semua itu masih ada sisanya, melimpah-limpah. Dia datang untuk memberikan hidup dalam kelimpahan. Ketika orang dapat pencerahan, mengerti tentang kebenaran firman itu, terang itu meneranginya, betul? Ya. Nah, ada pengharapan. Malam hari ini, ya, bagi Anda yang sedang terlilit banyak hutang, banyak masalah yang sedang terjadi dalam kehidupan Anda yang sudah putus pengharapan, ya, biarkan mata hatimu diterangi pada malam hari ini. Tuhan ada di tengah-tengahmu, ada di dalam hidupmu. Dia adalah terang itu. Dia akan menerangi mata hatimu. Sehingga ada pengharapan di dalam dia. Amin. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Kalau saya mau cerita, saudara, tentang terang Tuhan yang menerangi setiap orang yang sedang ada di dalam kegelapan. 2 hari nggak habis. Nah, kenapa? Karena banyak sekali saya temukan, ya, contoh-contoh kasus-kasus dari orang-orang yang sering saya jumpai, dan akhirnya akan saya bimbing, dan saya kembalikan kepada firman Tuhan. Firman itu akhirnya boleh menerangi mata hati mereka. Oke, saudara, malam hari ini tentang terang nanti akan kita bahas besok. Tapi tentang garam yang akan kita jelaskan pada malam hari ini. Saudara, kenapa kita disebut garam? Ya. Kenapa kita disebut garam? Dan apa fungsi daripada garam itu? Kalau Anda melihat di dalam Alkitab, ada istilah tentang garam, yaitu garam perjanjian. Ya. Garam perjanjian. Apa itu garam perjanjian? Saudara, bangsa Israel, ya, pernah diikat oleh Allah dalam ikatan perjanjian garam namanya. Ikatan janji yang kuat antara 2 orang dalam bahasa Ibrani disebut beret, ya, atau covenant. Antara Allah dan imam-imam Lewi turun-temurun ada perjanjian garam. Juga antara Allah dan keturunan Daud, perjanjian garam telah diadakan. Ya, jadi perjanjian, ya, disebut beret atau covenant. Ya, itu terjadi ketika Allah mengikat bangsa Israel sebagai umat pilihannya dengan satu perjanjian yang disebut adalah perjanjian garam. Nah, garam berbicara tentang urapan atau anointing. Urapan garam di atas daging persembahan ternyata bisa menjadikan daging itu awet, alias tidak akan rusak atau tidak mudah rusak. Yuk kita lihat, ya, perjanjian apa yang pernah Tuhan lakukan, yaitu perjanjian garam dengan bangsa Israel. Imamat 2 ayat 13. Tuhan bilang kepada Harun pada waktu itu, ya, sebagai imam besar, ya, untuk bangsa Israel. Dikatakan di sini, Imamat 2:13, dan tiap-tiap persembahanmu
yang berupa korban sajian, haruslah kau bubui garam. Janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu, beserta segala persembahanmu haruslah kau persembahkan garam. Ya, nah, Bilangan 18:19. Segala persembahan khusus, yakni persembahan kudus yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan, aku berikan kepadamu dan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan bersama-sama dengan engkau. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Itulah suatu perjanjian garam untuk selama-lamanya di hadapan Tuhan bagimu serta bagi keturunanmu. Jadi Tuhan pernah berpesan kepada Imam Harun sebagai pemimpin imam pada waktu itu. Ya, pesannya apa? Dan tiap-tiap persembahan yang berupa korban sajian, Tuhan katakan, Tuhan peringatkan, haruslah kau bubui garam. Dan jangan kau lalaikan itu. Garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu. Saudara, ketika Allah itu melihat ya bangsa Israel atau imam-imam itu mempersembahkan korban, ya, lalu korban itu dipersembahkan, asapnya itu sampai naik ke langit, ya. Anda ingat pada waktu zaman Nuh contoh ya, ketika Nuh mempersembahkan korban, ya, lalu Tuhan itu bilang, ya, ketika Tuhan mencium bau korban yang harum itu, hatinya luluh, ya, hatinya luluh. Nah, saudara, dari gambaran ini saya memetik atau mau menjelaskan kenapa harus ada garam di dalam ketika mereka mempersembahkan korban itu. Ya, coba saudara ya, kalau Anda bakar daging kambing atau daging sapi gitu ya, Anda bakar gitu, ya, sampai gosong itu, baunya gimana saudara? Baunya tuh sangit gitu ya, nggak enak. Siapa yang pernah itu bakar gitu ya? Nah, tapi kalau Anda bubui garam atau dikasih bumbu kayak orang bakar sate itu, sate kambing atau sate ayam gitu, Anda lewat sudah, Anda bisa tahan ya. Ada di dalam kepulan asap yang ada di jalan itu tuh, Anda kadang-kadang sampai menghirup-hirup juga, gitu ya. Anda nggak makan dagingnya, Anda hanya mencium asapnya saja, ya, dari daging yang dibumbuin itu baunya jadi harum, baunya jadi harum. Makanya Tuhan itu bikin perjanjian, ya. Setiap persembahan itu harus kamu bubui garam. Tujuannya apa? Supaya baunya harum. Ketika itu kau bakar karena dibubui garam, nanti asapnya itu nggak sangit. Ya. Dicium enak gitu loh. Baunya harum. Kalau nggak percaya ya, nanti beli daging ya, 10 kilo gitu. Nah, ya, kita bakar di Metro ya hari Rebo gitu ya. Dibakar di situ. Nah, coba nih, jangan dikasih apa-apa gitu, bakar gitu. Gitu ya. Orang pada teriak-teriak itu, bau apa ini gitu ya. Nah, tapi kalau Bu Eva bikin bumbunya ini gitu ya, wow gitu loh, dibakar situ loh. Pak Andreas Daryanto yang nggak daftar gitu, itu dari Sunter langsung datang loh, bayangin gitu, oh, ya. Nah, ngapain? Kecium tuh dari Metro sampai ke Sunter. Ya rugi kalau nggak datang. Cium itu bau yang harum itu, amin. Ya, nah, saudara, baunya itu beda ya. Daging yang dibubui garam sama yang tidak dibubui garam, ya. Yang tidak dibumbuin sama yang dibumbuin itu beda baunya, ya. Allah itu suka dengan bau yang harum, amin. Persembahan yang harum di hadapan Tuhan itulah yang berkenan kepadanya.
Bagaimana daging dibakar itu supaya harum? Ya, lalu Allah kasih aturannya. Harus kamu bubui garam. Jangan kamu lalaikan. Tadi dikatakan ya. Coba perhatikan di sini ya. Sampai Tuhan itu bilang, ya. Dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian haruslah. Jadi ini sebuah keharusan. Kau bubui garam. Jangan kau lalaikan. Garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu beserta segala persembahanmu haruslah kau persembahkan garam. Tujuannya apa? Secara fisik, saudara. Supaya baunya harum, betul? Tapi ada makna rohani yang lebih dari sekedar bau harum itu. Ya, ternyata saudara, garam ini mengandung sebuah covenant. Ada perjanjian antara Allah dengan manusia, ya. Nah, jadi dia lihat kau bubui garam itu di atas daging yang kamu persembahkan. Amin. Nah, bukan hanya zamannya Harun, sampai perjanjian garam itu juga pernah dilakukan oleh Allah dengan seorang yang namanya Daud. Ya, Daud itu pernah mendapat satu perjanjian dengan Allah. Karena Daud itu didapati berkenan di hadapan Allah. Karena hatinya yang mau dikoreksi oleh Allah, mau dituntun, mau diperbaiki oleh Allah. Hidupnya yang dipersembahkan kepada Allah itu, Allah sebagai imamnya, dia juga membubui garam dengan perjanjiannya. Dia bilang kepada Daud, Daud, tahtamu akan kekal untuk selama-lamanya. Perjanjian itu disebut perjanjian garam. Ya, nah, ada satu, peristiwa, ya, itu cucunya Daud, ya. Ketika terjadi peperangan, kalau kita lihat di dalam 2 Tawarikh, pasal 13 ayat yang kelima. Ya, urapan atas Daud menjadikan keluarga Daud turun-temurun sebagai pewaris kerajaan. Dalam peperangan antara orang Israel di bawah Yerobeam melawan orang Yehuda di bawah Abia, cucu Salomo, Abia menyebut-nyebut adanya perjanjian garam antara Allah dengan Daud. Ya, itu ditulis dalam 2 Tawarikh pasal 13 ayat 5. Ya. Tidakkah kamu tahu bahwa Tuhan Allah Israel telah memberikan kuasa kerajaan atas Israel kepada Daud dan anak-anaknya untuk selama-lamanya dengan suatu perjanjian garam. Ya. Nah, saudara, satu hari ya, bangsa Israel itu kan negaranya pecah jadi 2 ya. 10 suku disebut bangsa Israel. Lalu 10 suku itu kerajaan Yehuda, 2 suku adalah kerajaan Yehuda. Ya, nah, kerajaan Israel itu di bawah pimpinan Yerobeam. Satu kali karena Yerobeam itu jahat ya, sudah berkhianat dan melawan Tuhan. Lalu terjadilah peperangan ya antara Israel dengan Yehuda. Nah, Yehuda pada waktu itu dipimpin oleh Abia. Itu cucunya Salomo. Jadi cicitnya Daud, saudara ya. Cicitnya Daud ini. Ketika melihat faktanya dalam peperangan itu, ya, ini peperangan tidak seimbang, ya. Yerobeam itu mengerahkan pasukannya, jumlahnya kurang lebih 800.000 orang tentara. Sementara Abia, cucunya Salomo ini, Raja Yehuda ini, dia hanya membawa 400.000 tentara. Jadi 1:2 ya. Nah, saudara, melihat keadaan yang seperti itu Yerobeam dengan bangga, ya, dia mulai nyombong, lu nggak bakal menang dengan gua. Gua punya tentara jauh lebih banyak daripada lu. Bapak gitu ya. Nah, dalam keadaan ya yang seperti ini, Abia, cucu Salomo ini, dia berkata gini, kamu mengandalkan tentaramu ya. Tapi aku mengandalkan Tuhan. Ya, aku mengandalkan Tuhan.
Ya. Nah, di saat ini dikatakan dalam 2 Tawarikh 13 ayat 5 tadi, tidak tahukah kamu, ya, tidakkah kamu tahu bahwa Tuhan Allah Israel telah memberikan kuasa kerajaan atas Israel kepada Daud dan anak-anaknya untuk selama-lamanya dengan suatu perjanjian garam. Jadi Abia ini mengandalkan Tuhan. Di dalam mengandalkan Tuhan itu, di kalimatnya, dia mengutip, ya, mengutip atau menyinggung-nyinggung tentang apa yang pernah terjadi antara Tuhan dan Daud. Dia mengingatkan Tuhan sepertinya. Aku ini kan cicitnya Daud, ya. Allah pernah membuat sebuah perjanjian bahwa tahta daripada keturunan Daud itu tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Artinya apa? Aku nggak bisa dikalahkan seperti itu. Ketika Abia ini berseru kepada Tuhan, lalu laskar orang Yehuda ini meniup trompet, ya. Lah, pujian dinaikkan di situ. Apa yang terjadi? Tuhan berperang melawan orang Israel itu dan membuat kemenangan atas Yehuda. Yehuda menang, saudara. Walaupun hanya 400.000. Kurang lebih, saudara, itu sekitar 500.000 tentara habis. Dihabisin, saudara, ya. Siapa yang perang? Tuhan, saudara, ya, Tuhan. Kenapa Tuhan membela Yehuda? Karena Abia, raja Yehuda ini, dia tahu, ya, bahwa pernah ada ikatan perjanjian garam antara, ya, kakeknya ini dengan Allah. Dan itu yang dipegang, saudara. Sebuah covenant, ya, atau beret, ya. Lah, saudara, ada perjanjian garam. Untung nggak, saudara? Untung, ya. Jadi sebuah perjanjian covenant mengikat sehingga Tuhan yang pernah berjanji itu, dia bertanggung jawab. Dia terus menyertai keturunan daripada Daud ini. Makanya dia bilang kepada Harun tadi, haruslah kau bubuhi dengan garam. Nah, saudara, sekarang bagaimana dengan orang-orang perjanjian baru? Garam apa sebenarnya yang harus ada di dalam diri kita? Bagaimana garam itu bisa terjadi sekarang ada di dalam diri kita juga, supaya terjadi covenant atau beret dalam hidup kita ini. Nah, satu hal yang dinasihatkan oleh Paulus, kalau Anda membaca dalam Roma pasal 12 ayat 1, Paulus itu berkata, demi kemurahan Allah, saudara, aku peringatkan kepadamu, nasihatkan kepadamu, ya, persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah. Nah, kenapa harus dipersembahkan? Kita sebagai imamat yang rajani, ya, dari Tuhan Yesus adalah imam besar kita, ya. Kita adalah imamat yang rajani dan Tuhan Yesus adalah imam agung kita. Ya, kita pernah pelajari ini, ya, di buku 3 juga, ya, tentang hubungan Kristus dengan jemaatnya. Yesus imam, kita adalah imamat rajani atau kerajaan iman. Nah, perjanjian garam yang diadakan Tuhan dengan orang-orang Lewi selama-lamanya ternyata mengikat imam-imam Allah dalam perjanjian baru juga. Dengan pengertian bahwa semua yang ada di dalam masa perjanjian lama, semua adalah gambaran untuk kita yang ada di dalam masa perjanjian baru. Garam dalam perjanjian lama adalah gambar dari urapan Roh Kudus yang diberikan ke atas hidup seseorang yang mempersembahkan diri kepada Tuhan. Ia terikat dengan perjanjian garam itu hingga tidak bisa tidak. Orang yang mempersembahkan dirinya sungguh-sungguh kepada Tuhan, ia akan menerima urapan Roh Kudus yang menjadikan orang itu garam dunia. Amin. Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu
supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Karena hubungan Kristus dengan jemaatnya, Yesus adalah imam, dan kita ini adalah kerajaan imamnya. Itu gambarannya seperti Harun yang diperintahkan oleh Allah untuk selalu mempersembahkan, membubui garam di atas persembahan itu. Artinya apa? Orang yang mau mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, Tuhan punya kewajiban. Tuhan sendiri yang akan menggarami setiap orang yang mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Amin. Jadi kalau Anda belum pernah mengambil sebuah komitmen ya untuk mempersembahkan hidupmu kepada Tuhan, malam hari ini belum terlambat. Persembahkan hidupmu kepada Tuhan. Ketika hidupmu Anda persembahkan kepada Tuhan, Tuhan akan menggarami Anda. Dan ketika Tuhan menggarami Anda, itulah yang disebut pengurapan Allah atau pengurapan Roh Kudus mulai ada di dalam diri Anda. Amin. Ya. Orang yang tidak mempersembahkan hidupnya sulit untuk dipakai Tuhan, kan? Kenapa? Karena hak hidupnya masih banyak, ya. Tapi kalau orang persembahkan, dia rela untuk dipakai Tuhan. Ketika rela dipakai Tuhan karena mempersembahkan, Tuhan akan memberikan fasilitas, kemampuan, ya, model untuk kita bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan melalui kehidupan kita. Nah, saudara, kita lihat ya, kita mengenal ada istilah seasoning. Ya, apa itu seasoning? Kita mengenal kata seasoning dipakai untuk makanan seperti pizza, ya. Nah, yang doyan pizza, ya, Anda tahu ya, pizza itu sebenarnya kan tepung yang di di oven gitu ya. Tapi sekarang yang bikin menarik itu sebenarnya kan toppingnya itu loh, ya. Nah, itu seasoningnya. Nah, ada juga salad, ya, dan sebagainya. Yaitu sesuatu yang dibubuhkan di atas makanan tertentu agar terasa lebih enak, ya. Dalam bahasa Inggris dipakai kata seasoned with salt. Dibubui garam artinya. Dengan kata lain, hendaklah kata-katamu senantiasa mengandung urapan, ya. Nah, Anda kenal ya tentang pizza atau salad itu ya. Nah, kalau Anda nggak tahu tentang salad atau pizza, ya kalau orang Jawa itu ya urap. Urap tahu gak ya? Nah, urap ini ya. Nah, apa sih urap itu? Urap itu kan sayur gitu ya, yang direbus gitu ya. Nah, nanti dibumbuin itu loh, dikasih apa itu? Parutan kelapa yang sudah dikasih bumbu ini dan itu, dan ada kencur, ada jahe, ada saya nggak ngerti lah bumbunya apa ya. Nah, pokoknya haujak lah, enak itu ya. Ketika dicampur jadi satu gitu, waduh rasanya, ya, itu kacang panjang, kol, apa semua yang ada di situ tuh, jadi enak itu ya. Tapi coba ya, kalau dikeluarkan tuh dan direbus itu, lalu Anda makan gitu aja gitu, kacang, ya tawar seperti itu ya, tawar seperti itu, ya. Nah, jadi rasa enak karena ada apa? Karena ada yang ada bumbunya itu loh, ya. Bumbunya itulah yang disebut seasoningnya, ya. Hidup kita itu juga begitu, saudara. Manusia itu sebenarnya daging, ya. Manusia itu daging. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara, ya, dengerin saya khotbah, ngajar seperti ini, Anda merasa enak seperti ini ya. Saya ngomong apa sih sebenarnya? Ya, saya ngomong firman ya. Ketika saya ngomong seperti firman ini, firman yang saya katakan ini, ada pengurapan Allah yang membubui ya, dalam hidup saya ini. Sehingga orang mau lihat saya, orang dengerin saya itu rasanya ada sesuatu ya, yang Anda rasakan. Pak Gideon itu kalau ngomong saya jadi seger, jadi enak, jadi adem, jadi terhibur dan sebagainya. Ya, nah saudara, tapi kalau saya lagi marah itu ya, wah, dagingnya lagi keluar semuanya gitu. Kira-kira ada nggak yang dengerin? Gitu?
kabur saja. Kabur saja gitu ya. Kenapa? Omongannya pasti yang nggak sedap-sedap, betul? Nggak bisa dinikmati dengan enak ya. Mending pergi gitu ya. Tapi kalau saya sedang berada di dalam pengurapan seperti ini nih, orang dengerinnya enak gitu ya. Kenapa? Ya karena itu ada urapannya. Ya. Nah, coba saudara nanti lihat ya. Orang-orang yang ada anointing di dalam dirinya, ya, Anda akan begitu nyaman dekat dengan orang-orang seperti itu. Kenapa? Apa yang dikatakan, apa yang dilakukan oleh orang itu tuh jadi blessing dalam kehidupan Anda, betul? Tapi kalau orang itu nggak ada urapan sama sekali di dalam dirinya, nah, itu kadang-kadang membosankan seperti itu. Nah, kita lihat saudara, Kolose 4 ayat 6. Hidup kita itu harusnya seperti ini loh. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Ya. Jadi hidup Anda itu harus dibubui dengan garam. Supaya ada rasanya sehingga tidak hambar. Amin. Ya. Senantiasa penuh dengan kasih. Kata-katamu. Ayo coba nanti ya. Kalau Anda ngobrol sama orang lain, kira-kira orang lain itu dapat blessing atau enggak? Ya. Atau orang itu malah keracunan. Ya. Pengaruh apa yang Anda berikan kepada orang-orang di sekitar Anda? Ya. Jadi hendaklah kata-katamu senantiasa penuh dengan kasih, jangan hambar. Sehingga kamu bisa memberi jawab kepada semua orang itu. Banyak orang yang butuh ya jawaban. Karena Anda adalah garam. Di dalam dirimu ada urapan itu. Ada garamnya. Rasa asin itu bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita semuanya. Nah, kalau sampai nggak terjadi bagaimana Pak? Ya. Kalau sampai nggak terjadi, itu artinya garamnya jadi hambar. Ya, bagaimana dengan garam yang hambar? Garam yang hambar, ya, garam yang kehilangan asinnya. Itu gambaran dari anak Allah yang kehilangan kuasa urapannya, ya, kuasa urapannya. Kalau sudah terjadi kondisinya seperti ini, bagaimana garam yang kehilangan asinnya ini dapat diasinkan kembali? Ya, caranya dengan kembali kepada penyerahan hidup kepada Tuhan. Ia akan menggarami lagi hidup Anda dengan urapan yang baru. Ya, saudara, kadang-kadang dalam kehidupan saya sebagai hamba Tuhan juga mengalami, ya, masa-masa ketawaran seperti itu ya. Nah, kalau sudah rasanya bosan, rasanya enggan dan sebagainya nanti, itu dampaknya ada kepada orang-orang yang saya layani. Ya. Mungkin saya masih bisa tetap khotbah, ya loh. Khotbahnya masih bagus nih. Tapi orang-orang kadang-kadang berkomentar, "Pak, ya loh, khotbahnya beda gitu." Beda apanya? Gitu. Jelas gitu, ya. Jelasnya jelas Pak, sistematis Pak, gini. Gitu. Tapi nggak ada urapannya, nggak ada urapannya, hanya menjadi pengetahuan, nggak menyentuh hati saya Pak. Beda dengan yang kemarin-kemarin. Nah, kalau ada sudah beberapa orang memberi komentar seperti itu, saya mulai itu ya, mulai sadar nih, bahwa saya sudah kehilangan rasa asin di dalam diri saya. Skillnya masih ada, tapi anointingnya sudah tidak ada. Apa yang saya lakukan? Kadang-kadang saya harus berhenti, ya, pelayanan dulu, 2-3 hari, kadang-kadang saya ambil waktu untuk nyembah Tuhan saja. Worship, gitu ya. Nah, itu seperti baterai, itu biar dicas dulu ya. Lah, supaya full lagi nanti. Kalau sudah powerful seperti itu, wah saudara, nanti beda lagi nih ya.
urapannya mulai mengalir lagi. Wow, ngomong jadi gitu ya. Nah, jadi ketemu apa saja itu gampang untuk diselesaikan. Hikmat Allah itu mengalir dengan mudah. Ya, itu kadang-kadang kami alami juga. Kadang-kadang mengalami satu macet itu ada juga. Biasanya konseling orang itu ya, orang ngomong begitu langsung hikmat itu mengalir gitu-gitu. Ini kok jadi nggak ngerti dan bingung gitu dan sebagainya. Nah, itu tandanya, saudara, bahwa Anda sudah kehilangan garam di dalam rasa asin dalam diri Anda ini. Ya, coba mulai nyembah Tuhan lagi. Persembahkan dirimu kembali kepada Tuhan. Ketika engkau persembahkan hidupmu lagi kepada Tuhan, Dia akan menggarami Anda kembali dengan urapan itu. Saudara, mempersembahkan hidup itu boleh berulang-ulang kali ya. Boleh berulang-ulang kali. Jadi kalau ada pembaruan nih, orang saya tanya kadang-kadang, Pak, Bu, Ibu pernah nggak mempersembahkan hidup kepada Tuhan? Oh sudah pernah Pak. Gitu. Kapan itu? Ya kurang lebih 300 tahun yang lalu. 300 tahun yang lalu. Gitu. Ya sudah lama Pak pokoknya. Gitu ya. Nah, Ibu, Bapak pernah nggak memperbaharui, mempersembahkan hidup kepada Tuhan? Dia tanya, emang perlu Pak? Saya bilang perlu. Gitu. Kadang-kadang kita sempat kehilangan rasa asin di dalam diri kita. Nah, sehingga hidup kita berat. Kita nggak bisa lagi menjadi berkat bagi lingkungan kita, bagi orang lain. Itulah saatnya, Bu, ya, kita harus kembali mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Nanti Tuhan akan memberikan urapan yang baru lagi ke dalam kita, sehingga kita bisa berdampak. Rasa asin itu bisa dinikmati dan dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Markus 9 ayat 50. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Amin. Nah, saudara, jadi garam itu harus selalu ada, ya. Rasa asin itu harus selalu ada di dalam diri Anda. Kenapa? Memang ketika Tuhan menunjuk Anda sebagai garam, hidupmu harus bisa menjadi pengaruh bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Oke, saudara, malam hari ini saya memberi contoh untuk menutup ya tentang garam malam hari ini. Besok kita akan belajar tentang terangnya. Ya, ada satu contoh di dalam Alkitab. Ya, seorang nabi namanya Nabi Elisa. Dalam kisah Elisa, ya, di situ ada garam sepinggan yang mentahirkan air Yeriko dari kutuk kematian bayi di kota itu. Lihat ayatnya dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 20. Jawabnya, ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya. Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Ya, saudara, ketika ya zaman Nabi Elisa ya menjadi nabi ya di Israel pada waktu itu, ada satu daerah namanya Yeriko. Alkitab bilang ya, Yeriko itu kotanya strategis ya. Wah ya, kotanya baik kata firman, strategis. Tapi airnya itu beracun. Sehingga setiap orang, khususnya ibu-ibu ya, perempuan yang hamil, kalau minum dari air di Yeriko ini akan mengalami keguguran. Ya. Dan ini menjadi sebuah sebuah kengerian ya bagi orang-orang Yeriko khususnya. Ya. Orang-orang Yeriko khususnya. Nah, saudara, mungkin kalau kita lihat sejarahnya,
Ya. Kenapa Yeriko ini beda dengan kota-kota yang lain? Sampai mata air di situ, itu kok ada bencana dan beracun seperti itu. Anda tahu ya? Yeriko itu dulu kan sebuah kota yang kuat. Pada zaman Yosua, ketika Tuhan menyerahkan kota itu, Tuhan itu berpesan, ya, kota itu nggak boleh ada yang membangun kembali, ya, habisi semua, ya, menjadi daerah disebut kayak barang tumpas, yang harus dimusnahkan di situ. Kalau ada yang mau membangun, ya, harus bayar harganya. Dengan nyawa anak sulungnya, dia harus bangun pintu gerbangnya, ya. Ya, jadi dengan anak bungsunya dia juga harus bayar juga. Nah, di sini Saudara, ada juga raja yang nekat. Benar Saudara terjadi, anak sulung dan bungsunya jadi tumbal di situ Saudara ya. Nah, kutuk yang diucapkan oleh Yosua itu ternyata masih berlaku kurang lebih sampai 670 tahun, Saudara. Ya, Anda tahu ya, ada kutuk yang sampai 4 generasi, 7 generasi, ada yang 10 generasi, bukan? Jadi kutuknya itu masih berlaku. Sumpah kutuk yang diucapkan oleh Yosua atas Yeriko ini masih menjalar, Saudara. Ya, sampai berdampak kepada mata air di kota Yeriko. Kotanya sudah jadi indah karena dibangun lagi oleh raja yang bayar harganya dengan mempersembahkan anaknya itu. Tapi Saudara, air di situ belum pulih. Sehingga masih ada sisa-sisa daripada kutuk itu yang mengalir. Air itu kan sumber kehidupannya di situ ya. Orang Yeriko ini berteriak, kalau ini terus terjadi seperti ini, populasi kami itu akan habis, betul? Nggak ada ibu-ibu yang bisa melahirkan. Lama-lama yang tua mati, lah, nggak ada yang lahir, nggak ada generasi berikutnya, ya punah nantinya. Mereka berteriak, ya, datanglah kepada Nabi Elisa. Elisa itu adalah gambaran Allah penolong, Saudara. Dia datang kepada Tuhan, ya, kepada Nabi Elisa, mendengar jeritan dari orang-orang Yeriko ini. Elisa datang, ya, ke kota itu, ya. Lalu Elisa bilang, ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya. Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya yang berisi apa? Ya, garam itu ya. Lalu Elisa tabur garam itu ke sungai itu ya, di Yeriko itu. Lalu dia katakan, jadilah tahir. Ya, jadilah pulih. Jadilah sembuh. Ya. Kalau doa gaya orang RTM, aku jadikan sehat air ini. Ya, aku menyehatkan air di Yeriko. Gitu. Apa yang terjadi? Setelah Elisa melakukan itu, air itu berubah. Orang-orang yang minum air itu termasuk ibu-ibu yang hamil, tidak keguguran. Airnya jadi sehat, Saudara. Ya, airnya jadi sehat. Nah, kenapa air itu membawa kematian? Saudara, karena air itu mengandung kutuk. Amin. Dalam kitab Yesaya dikatakan bahwa kutuk itu dilepaskan oleh urapan. Amin. Oleh urapan itu. Omongan daripada Elisa itu disertai dengan garam itu. Nah, bukan garamnya, Saudara, sebenarnya. Itu hanya simboliknya saja. Ada beberapa orang nih, ngusir setan nih. Ada rumah gitu ya, yang angkut, banyak ini dan itu gitu. Lalu ketika mengundang saya untuk datang ke sana, ya, untuk didoain dan situ. Dia sudah sediain, Saudara. Ya, toh, garam dan air. Ya, dia bilang, Pak, ini. Tolong Pak nih, apa namanya? Taburin garam, Pak. Taburin garam, Pak. Taburin garam. Ya. Saya bilang gini, ya. Sebenarnya, ya, saya nggak perlu pakai garam secara fisik. Ya, kenapa?
Dalam perjanjian lama, garam itu adalah gambaran daripada urapan. Ya, di dalam diri orang percaya yang hidupnya dipersembahkan kepada Tuhan, Tuhan telah menaruh urapan di dalam orang itu. Ya, sekarang urapan itu bisa mengalir bukan hanya karena garam itu dicampur dengan air lalu dikepretin begitu, bukan. Ya, dari ucapan orang yang telah mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, yang telah dibubui garam urapan oleh Allah itu, perkataannya akan berdampak. Amin. Omongannya bisa mengubah apa saja. Ya. Bukan hanya tempat-tempat tok, seperti apa yang terjadi ya di Yeriko ini. Materi apapun juga, objek apapun juga yang ada di depan Anda, bisa Anda ubah keadaannya, karena apa? Ucapanmu sekarang ada urapannya. Amin. Ada urapannya. Ya, ada urapannya. Saya pernah mendampingi ya Pak Andreas khotbah di Ujung Pandang. Jadi kami selama 10 hari itu ada di Sulawesi. Sama waktu itu Pak Andreas, Pak Daud, Ibu Daud, dan saya 4 orang. Ya, jadi awalnya kami pergi dulu nih ke Mamasa. Mamasa dulu. Ke Mamasa dulu. Ke Toraja dulu. Ya, ke Toraja. Itu selama 5 hari perjalanan. Ya, sampai perjalanan lalu bikin acara di sana. Nah, itu kantong Kristen di sana ya. Terus kita pulang, balik lagi harus, kalau naik motor tuh bisa naik gunung itu nembus lebih dekat sebenarnya ke Mamasa. Itu sebelahnya gitu ya. Tapi karena naik darat mesti balik lagi ke Ujung Pandang. Itu balik lagi ngiterin lagi gini baru ke Mamasa sana ya. Nah, selama transit ya, di Ujung Pandang itu kebetulan Pak Andres itu kenal dengan bapaknya Pendeta Johanandoyo itu ya, yang di Pitani itu. Nah, lalu Pak Andres itu telepon dari hotel, Pak, saya lagi di Ujung Pandang. Lalu dia bilang, oh kebetulan Pak, gitu. Datang Pak ke gereja anak saya, adiknya Pak Johan, ya. Nah, gereja GBI Philadelphia yang di sana. Kebetulan saya lagi ulang tahun Pak, butuh ada yang mendoakan. Ya. Akhirnya sudah Pak Andres datang, itu Pak mereka datang sini nunggu Pak Andres datang, happy birthday gitu ya. Pak Andres doain papinya Pak Johan Handoyo itu ya. Nah, terus adiknya Pak Johan itu ya, Pak Yusak, namanya Yusak Handoyo, itu bilang gini, Pak besok sudah ada pelayanan belum? Ya, karena waktu itu hari Sabtu, Minggu. Oh belum, gitu. Kami memang tidak plan untuk pelayanan ke gereja. Kami hanya mau mission trip aja ke daerah Toraja sama Mamasa. Oh kebetulan kalau kosong Pak ya. Kebetulan pas ini jatah saya jadi bukan tamu. Nah silahkan Bapak besok khotbah ini di gereja kami ya. Akhirnya Bu Daud khotbah di gereja mana gitu sama Pak Daud ya. Diantar teman saya namanya Vera ya. Pimpinan Bank Ekonomi waktu itu yang di sana. Lalu saya yang nemenin Pak Andreas loh. Ya, nemenin Pak Andreas gitu ya. Nah, biasa nih setelah Pak Andreas khotbah ya, Pak Andreas misalnya Gideon maju nyanyi, lalu sajak nyembah Tuhan dan sebagainya. Selesai diajak makan ya di Ujung Pandang ya, makan sop saudara. Jadi di sana saudara itu di sop saudara ya. Sop saudara. Saya juga bingung gitu. Ini sop saudara itu apa? Ya sudahlah ikut-ikut makan gitu. Karena ini apa namanya? Soto yang paling enak di sinilah gitu. Ya, oke, sop saudara makan. Nah, waktu makan itu Pak Yusak ini bilang gini. Pak, saya sangat diberkati. Khotbahnya powerful. Ya. Khotbah Pak Andreas powerful. Ya, lalu dia cerita banyak tamu yang diundang sini. Tapi ya hanya seperti itu loh. Ya, apa yang dikhotbahkan Pak Andreas itu termanifestasi. Banyak sudah jiwa-jiwa yang ngalamin lawatan Tuhan, ya. Jadi benar-benar kuasa itu
Itu benar-benar terjadi di situ gitu loh. Ya, bukan hanya sebuah teori saja. Firman itu bisa menembus dan mempengaruhi orang-orang di situ. Ya, lalu sorenya Pak Andes khotbah lagi, gitu. Terjadi lawatan lagi dan sebagainya. Ya, nah saya tidak berpanjang tentang ini dan sebagainya. Tapi Anda lihat ya, ada orang bisa menilai. Kenapa? Ya, itulah bedanya. Hamba-hamba Tuhan yang hanya skill sama yang ada anointingnya, bukan? Ya, perkataannya mungkin sama. Khotbahnya mungkin mereka jauh lebih bagus. Tapi powernya nggak ada. Ya, nah, powerful. Ya, apa yang dia katakan itu terjadi. Banyak mengubah ya, orang-orang di situ. Ya, nah saya ingat ya ada Pak Adi Sutanto itu ya, temannya Pak Andreas juga yang sinode CKI, itu pernah ngomong sama anaknya Pak Andreas, namanya Pak Yosi ya, dia bilang gini, tahu nggak bapakmu itu? Itu padahal sudah Pak Andreas pernah saksikan di seminar ya, waktu di pelayanan di Amerika, ngelayani jemaatnya Pak Adi Sutanto itu. Lalu Pak Adi Sutantonya juga ngomong gitu ya, saya punya jemaat ya, sudah saya layanin hampir 1 tahun, ya, itu kayak orang terikat narkoba seperti itu, ya, nggak sembuh-sembuh. Dilayanin Pak Andreas 5 menit, ya, berhenti. 5 menit sudah, ya. Itu yang ngomong gembalanya sendiri, ya, itu masih diulang ketika meresmikan gereja di Bandung itu, ya. Itu masih diulang lagi bukan? Tahu nggak nih bapaknya ini? Nah, itu saktinya luar biasa. Bukan sakti orangnya gitu. Omongannya itu loh ya. Dampaknya itu ada. Ngomong sama orang, orang itu berubah. Amin. Nah, Bapak Saudara, kenapa saya saksikan seperti ini? Buku ini dikarang sama Pak Andreas, bukan? Betul? Ini bukan ngomong doang. Pengalaman beliau, hidup yang dipersembahkan ya kepada Tuhan. Orang yang persembahkan hidupnya kepada Tuhan itu akan diurapi oleh Tuhan, ada garam di dalam dirinya, sehingga rasa asinnya itu bisa dirasakan oleh orang-orang sekitarnya. Kamu adalah garam dunia, amin. Kalau garammu sudah mulai tawar, nggak ada rasa asinnya, jangan sampai Anda menjadi orang yang nggak berguna lalu diinjak-injak orang. Hidupmu harus punya pengaruh dan Anda dibutuhkan oleh banyak orang. Amin. Karena Anda garam. Kapan mulai? Malam ini. Ya, yang sudah mulai tawar, Bapa, ku persembahkan tubuhku. Amin ya. Tuhan, ini aku. Ini hidupku. Nanti beda, saudara. Anda lihat nanti. Ya, perkataanmu tidak hambar lagi, tapi powerful. Amin. Karena memang Dia yang memilih Anda. Dia berkata, kamu adalah garam dunia. Amin. Oke, kita akan selesaikan malam.